Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji dan menghadiri majlis ilmu, walaupun hanya cuma dengan mendengarkan kajian via online, via Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, ridhonya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta kemudahan untuk melaksanakan ilmu yang telah kita dengar dan telah kita kaji bersama. Kaum muslimin, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada sore hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Zulqa'dah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni tahun 2020, insyaallah kita akan melanjutkan bersama kajian rutin kita via online, yaitu via Facebook di fanpage Madura Mengaji, yaitu kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini, sore hari ini, kita akan memasuki pembahasan tentang masalah yang ke-20, yaitu keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa perbuatan-perbuatan sihir ataupun kedukunan merupakan karomah dari para wali atau karomah kewalian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Al-mas'alatul ashrun, masalah yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqas saharati wa amthalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa al-makhariq, makhariq as-sahara yang ditimbulkan dari ilmu sihir dan yang sejenisnya merupakan bagian dari karomah orang-orang soleh, dan mereka juga menisbahkan hal itu ilmu sihir ataupun perkara-perkara sihir dan sejenisnya itu dinisbahkan kepada para nabi, sebagaimana yang mereka nisbahkan atau sandarkan ilmu sihir tersebut
kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam pembahasan yang telah lalu. Ini merupakan permasalahan yang ke-20 dari kitab Masail Jahiliyah. Artinya bahwa orang-orang jahiliyah meyakini bahwa ya perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi akibat ilmu sihir ataupun perdukunan ya dan yang semisalnya itu merupakan bagian dari karomah dari orang-orang yang soleh ya. Mereka menisbahkan hal itu ya kepada para nabi sebagaimana orang-orang Yahudi menisbahkan sihir ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan di dalam masalah ini. Beliau mengatakan al-makharik, yang dinamakan makharik itu adalah ya definisinya al-umur al-khariqah lil adah, yaitu perkara-perkara yang di luar kebiasaan ya. Perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Wala yaqdir 'alaiha illallah, di mana perkara tersebut tidak ada yang mampu dan bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jarat 'ala yadi nabiyyin fahiya mu'jizatun. Perkara al-makharik ya perkara luar biasa, jika hal itu terjadi di tangan para nabi, di tangan seorang nabi, maka kejadian luar biasa itu disebut mukjizat. Seperti mithlu qalbil asa hayyatan li Musa alaihissalam, seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular ya, menjadi ular. Wa mithlu ma 'inda Isa alaihissalam min ibra'il akma wal abros. Seperti juga ya apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan orang yang bisu dan orang yang sakit ya. Dan juga dapat menghidupkan orang meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mukjizat-mukjizat yang ada dari tangan beliau. Yang mana mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim, di mana dengan adanya Al-Qur'an maka manusia-manusia dan jin-jin ya tidak mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Ini bentuk ya, ini contoh ya. Jika sesuatu yang luar biasa itu timbul dari tangan seorang nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka itu disebut mukjizat ya, disebut mukjizat. Mukjizat itu ya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan seorang nabi untuk membenarkan risalah. Untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh nabi tersebut ya. Sebagaimana mukjizat yang ditampakkan oleh Allah dari tangan Nabi Musa ataupun Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hal itu semuanya untuk menampakkan kebenaran bahwa apa yang dibawa oleh mereka para anbiya itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Amma kata Syekh Shalih Fauzan, adapun idza jara khariqal ada ala yadi abdin saleh taqiyyin mu'minin fahada yusamma karamatan minallahi azza wa jalla. Adapun jika perkara luar biasa ini timbul dari tangan orang yang soleh, hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini disebut karamah, yaitu dia orang soleh tersebut memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menampakkan karamah tersebut dari tangan hamba yang soleh, yang bertakwa, yang beriman dari perkara-perkara yang luar biasa tersebut. Imma li hujjatin fid din, bisa jadi Allah menampakkannya dari tangan orang yang soleh tersebut ya, perkara yang luar biasa itu sebagai hujah ya bagi agamanya, akan kebenaran agama yang akan disampaikan kepada ya masyarakat. Wa imma li hajatin lil muslimin, li hajatil muslimin, atau karena untuk sebuah hajat, sebuah keperluan bagi kaum muslimin. Kama hasala li Maryam alaiha salam fi anna Zakaria idza dakhala alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa, sebagaimana yang terjadi
pada diri Maryam alaihissalam bahwa suatu ketika Zakaria ketika memasuki mihrab, mihrab tempat ibadah yang dilakukan oleh Maryam, maka Zakaria menemukan rizki berupa buah-buahan yang banyak. Padahal Maryam adalah seorang abidah yang tidak keluar dari tempat ibadahnya tersebut. Dari mana rizki ini? Tentunya ini apa? Ini merupakan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Maryam alaihissalam, ya. Karena beliau termasuk abidah, termasuk amah, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang salihah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab, yaitu tempat ibadah beliau. Kadzalika ma hasala li ashabil kahf, begitu juga ya yang terjadi pada ashabul kahfi, ya. Pemuda-pemuda kahfi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka dengan tidur yang panjang sampai 309 tahun lebih. Wa baqa'um ala halatihim lam ta'kulil ardu ajsamahum, ya. Mereka ditidurkan oleh Allah dalam tidur yang panjang sampai bertahun-tahun lamanya, 309 tahun, dengan keadaan tubuh mereka tidak dimakan sedikit pun oleh tanah. Walam yasum fi hayatihim khalal, ya, dan tidak ada, ya, cacat apapun di dalam kehidupan mereka. Ini bukti, ya. Ini merupakan bukti adanya karomah ataupun, ya, karomah dari para wali. Ini, ya, jika sesuatu yang luar biasa itu timbul dari hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, hamba yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut karomah. Adapun amma majaro mimma yushbih khawariqal adat ala aidil kafarah fahadhihi tu'tabaru min af'alis syayatin. Adapun apa yang terjadi dari perkara-perkara yang luar biasa tersebut dari tangan orang-orang kafir, maka hal ini merupakan perkara yang timbul dari pekerjaan atau perilaku setan, ya. Fahadi tu'tabar minasya'wadat, dan ini merupakan, ya, bentuk dukun atau bentuk apa? Bentuk sihir al-hiyal was sihir at-takhyili, bentuk sihir atau di antara perkara-perkara amalan-amalan setan, di mana setan, ya, melakukan hal ini untuk apa? Untuk merusak akidah manusia dan menampakkan bahaya atau menimbulkan bahaya kepada mereka, kepada manusia. Dan ini tidak dikatakan sebagai karomah, ya. Ingat, ya, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas perbedaannya, ya. Ada perbedaan jika, ya, jika perkara yang luar biasa itu timbul dari seorang nabi, dari tangan nabi, maka itu mukjizat. Jika timbul dari seorang hamba yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, maka itu karomah, ya. Dan jika itu timbul dari, ya, seorang yang fasik, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini merupakan perbuatan syaitan, perbuatan dukun, ya, perbuatan sihir, ya, dan bukan dikatakan sebagai karomah sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang tertipu dengannya. Seperti dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam hal ini, kalladzi yatiru fil hawa, seperti orang yang bisa terbang di udara, au yamshi alal ma, atau orang yang bisa berjalan di atas air, ya. Padahal yang melakukan hal ini orang yang fasik, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini merupakan perkara di antara perkara setan, ya, termasuk dari perbuatan setan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki. Karena mereka melakukan hal itu, lamma taqarrabu ilaihim, tatkala mereka mendekatkan diri kepada setan dengan kekafiran mereka, dengan kesyirikan mereka, maka setan itu akan membantunya untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ya. Agar orang menganggap bahwa, oh, ini fulan mempunyai ilmu, Masya Allah, ya. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara dan sebagainya, ya. Maka hal ini merupakan apa? Merupakan perbuatan setan
yang hendak menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fama yajri ala aidi haula'il fajara, maka apa yang timbul dari tangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak, orang-orang yang jahat dari perkara-perkara sihir, perkara-perkara kedukunan dan kesyirikan, maka itu jelas merupakan perbuatan dari syaitan. Au min hiyalihim wa dajalihim 'alan nas. Hal itu dilakukan sebagai tipu daya dan kedustaan kepada manusia. Wa hiya umurun yata'allamunaha fima bainahum, dan hal itu perkara yang mereka saling mengajarkan antara sesama mereka, satu di antara mereka, sebagaimana mereka belajar sihir wala yunsab ilal anbiya, maka apa yang dilakukan oleh mereka, perkara-perkara sihir, perkara-perkara pendukunan tersebut tidak bisa dinisbahkan, tidak bisa disandarkan kepada para nabi, dan tidak bisa pula disandarkan kepada pengikut-pengikut para nabi. Walihada lamma nasabal yahudu sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihissalam raddallahu alaihim bi anna sihra kufrun. Untuk itulah tatkala orang Yahudi menisbahkan, menyandarkan perbuatan sihir tersebut kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka Allah langsung membantah di dalam ayatnya bahwa sihir tersebut merupakan kekufuran dan tidaklah bisa kekufuran itu dinisbahkan kepada para nabi. Dan Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang di antara para Nabiullah alaihissalam dan tidak pantas untuk dinisbahkan atau disandarkan kepada beliau sihir. Begitulah para jamaah, dan ini menarik perkara yang ke-20 ini menarik di antara perkara jahiliyah, di mana kita lihat dan kita saksikan orang-orang masa kini bagaimana hobinya orang-orang dan senangnya orang-orang ini melihat perkara-perkara yang luar biasa ini. Dan kebanyakan perkara yang luar biasa pada saat ini muncul dari tangan orang-orang yang fasik. Muncul dari tangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat. Bahkan muncul dari tangan orang-orang yang kafir, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kemudian hal ini dinisbahkan kepada para nabi? Bagaimana bisa hal ini kemudian kita katakan sebagai karamah? Di antara karamah waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini jauh panggang dari api. Dan subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat fenomena saat ini di mana orang-orang gemar dengan masalah-masalah seperti ini Jika kita lihat tayangan-tayangan televisi, banyak yang menayangkan tentang khawariqul adah, perkara-perkara yang luar biasa Sekarang ini muncul orang-orang yang berbaju seakan-akan dia adalah orang-orang ahlul ilmi dengan jubahnya dengan kopiahnya dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan perkara-perkara kedukunan, melakukan perkara-perkara kesyirikan ataupun sihir dan kemudian hal ini dipercaya oleh masyarakat. Inilah yang merupakan perkara-perkara jahiliyah yang patut untuk kita jauhi bersama. Untuk itulah ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak boleh tertipu dengan perkara-perkara yang di luar kebiasaan Justru orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menyibukkan dirinya untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya dengan ilmu, memperbaiki dirinya dengan amalan Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat antusias, orang yang sangat gemar, orang yang sangat semangat untuk menuntut ilmu agama, untuk membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan mengamalkannya. Mereka tidak sibuk untuk mempelajari hal-hal yang di luar batas kemanusiaan atau hal-hal luar biasa, dan hal itu untuk menipu manusia. Hal ini jauh dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah
pembahasan dari kaidah ataupun masalah yang ke-20 ini, bahwa di antara keyakinan orang-orang ahlul jahiliyah adalah mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian luar biasa yang ditimbulkan dari ilmu sihir dan yang sejenisnya merupakan perkara bagian dari karomah orang-orang soleh dan bagian dari apa yang dilakukan oleh para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah hal ini. Wallahu taala a'lam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan mengkaji atau membahas bersama masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-21. Al-mas'alatul hadiyatu wal ishrun. Al-mas'alatul hadiyatu wal ishrun. Ya. Ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiyah. Yaitu masalah ke-21, ibadah mereka, ibadah orang jahiliyah adalah dengan bersiul dan bertepuk tangan. Dengan bersiul dan bertepuk tangan. Ini ciri mereka, ya. Di antara ciri orang-orang jahiliyah, kalau mereka beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka ibadah mereka, ya, dipenuhi, diselingi dengan siulan dan tepuk tangan. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam masalah yang ke-21 ini. Beliau mengatakan, min masailil jahiliyatil lati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ilallahi bil muka'i wat tasdiyah. Di antara perkara jahiliyah yang mereka menyelisihi, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peribadatan mereka. Peribadatan di sini adalah pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bil muka'i wat tasdiyah, yaitu dengan siulan dan dengan tepuk tangan, ya. Dengan siulan, ya, dan dengan tepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Ya. Dan tidaklah salat yang mereka lakukan di sisi Baitullah kecuali dengan siulan, ya, dengan siulan dan tepuk tangan. Artinya, maka nataqarrubul musyrikina ilallahi indal ka'batil musyarrafati illa muka'an wa tasdiyah. Ya, tidaklah bentuk pendekatan diri orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah yang mulia kecuali mereka dengan bersiulan dan dengan bertepuk tangan. Al-muka' was safir. Muka ini adalah siulan, dengan bersiul. Wat tasdiyah wa yat tasfiq. At-tasdiyah adalah tepuk tangan dengan tangan, ya, atau dengan telapak tangan. Ya'maluna hada indal bait. Mereka melakukan hal ini dalam bentuk peribadatan di sisi Baitullah, Al-Ka'bah. Dan mereka anehnya menyebut amalan yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan di Baitullah dengan siulan dan tepuk tangan ini sebagai amalan sholat. Yataqarrabuna biha ilallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan bersiul, dengan bertepuk tangan. Wadhalika mimma zayyana lahumus syayatin al-insi wal jin. Hal ini merupakan perkara yang dihiasi oleh setan-setan, baik itu setan dari kalangan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Li'annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan termasuk perbuatan yang dihiasi oleh perbuatan setan, manusia dan jin. Kenapa? Karena hakikat ibadah itu dikatakan ibadah, ya, tidaklah hal sesuatu itu dikatakan ibadah kecuali jika melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah itu dikatakan sebuah ibadah kalau hal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bentuknya tauqifiyah, tetap tidak berubah ya. Sampai kapanpun beribadah itu tidak berubah karena ketentuannya tetap tauqifiyah ya. Landasannya tetap ya, tidak berubah sama sekali ya. Salat 5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tetap, waktunya tetap ya, tidak berubah. Begitu juga bilangan rokaatnya tetap ibadah ya. Maka ibadah tidak boleh ada inovasi di dalamnya. Ibadah merupakan perkara yang sudah tetap, yang disyariatkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Fal insan la yuhdith syai'an min indi nafsihi. Maka manusia tidak boleh untuk mengarang-arang sesuatu dari dirinya dan kemudian dinisbahkan kepada ibadah. Manusia tidak boleh mengarang sesuatu ya dari dirinya kemudian dijadikan ibadah. Au yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'uhu Allah. Atau mendapatkan sesuatu dari apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukannya. Yata'abbad bihi ilallah, dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa laisa lahu aslun fi syar'i, padahal hal itu tidak ada dasarnya dalam syariat ya. Wa min huna, dari sini yu'khad tahrima hatainil khoslataini. Dari sini maka para ulama dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, mengharamkan 2 perkara ini, yaitu perkara siulan dan tepuk tangan ya. Perkara siulan dan tepuk tangan. Wa illam yaksudil insan bihima al ibadah, walaupun manusia itu melakukannya bukan untuk ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersiul. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Untuk tasfik, untuk bertepuk tangan ya. Kenapa? Karena hal itu sebagai bentuk tasyabbuhan, yaitu bentuk tasyabbuh ya, menyerupai perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini pada asalnya. Jadi pada asalnya para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana ya dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 35 bahwa salah satu perkara yang dilakukan oleh orang musyrik dalam peribadatan mereka adalah mereka beribadah dengan bersiul dan dengan bertepuk tangan. Maka kemudian para ulama menyatakan 2 perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan juga di luar ibadah ya. Ini pada asalnya. Namun Syekh Shalih Fauzan mengatakan wat tasfiq innama abahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i khassatan indal hajah. Adapun tepuk tangan, sesungguhnya hal itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita secara khusus untuk hajat, jika ada hajat, jika ada keperluan ya. Jadi tepuk tangan itu hanya diperbolehkan bagi wanita, itu pun jika ada keperluan. Jika ada keperluan, ingat para jamaah, jika ada keperluan. Jika tidak ada keperluan, maka 2 hal ini dilarang. Katambihil imam idza saha fi shalah, seperti seorang wanita mengingatkan imam jika imamnya itu lalai atau jika imamnya itu lupa di dalam sholatnya, ya. Lupa di dalam sholatnya, keliru dalam sholatnya, maka kaum wanita ketika mengingatkan imam itu tidak dengan suara tapi dengan tepuk tangan ya. Lama fi sautiha idza kanat bihadratil lijar minal fitnah, karena suara wanita ya jika bersamaan dengan kaum laki-laki maka suara mereka itu termasuk fitnah, termasuk cobaan, ujian bagi laki-laki. Maka wala yajuzu lirrajuli ayyatashabbah bil kuffar wala bil mar'ati fit tasfiq, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menyerupai ya perilaku orang-orang kafir ataupun menyerupai wanita di dalam bertepuk tangan. Ini salah satu ya perkara jahiliyah yang banyak dilakukan oleh orang masa kini. Coba kita lihat ya, sebagian kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid dengan melakukan hal ini ya.
Mereka membawa apa yang dikatakan oleh mereka terbangan, ya. Terbangan, ya, tobel, ya. Mereka melakukannya itu di rumah-rumah Allah. Dan mereka, ya, melakukannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya, "Kenapa kalian melakukan seperti ini?" Maka mereka mengatakan, "Kami melakukan seperti ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami melakukan hal ini." Ini ada di antara mereka, ya, melakukan hal ini. Sebagaimana juga di antara kaum sufi yang menjadikan ibadah mereka di masjid-masjid itu dengan apa? Dengan menari-nari, ya. Dengan bersiul-siul dan dengan bertepuk tangan. Jelas ini para jamaah menyelisihi syariat yang mulia. Dan hal ini merupakan penyerupaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita wajib untuk memahami hal ini, bahwa di antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah di mana orang-orang jahiliyah tersebut dalam beribadah mereka beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan bersiul dan bertepuk tangan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat hadis tentang dibolehnya, ya, kaum wanita untuk bertepuk tangan ketika ada keperluan, seperti seorang wanita ingin mengingatkan imamnya tatkala imamnya melakukan kesalahan, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa, ya. Tasbih, ucapan subhanallah itu bagi laki-laki, wat tasfiqu linnisa, dan tasfiq yaitu bertepuk tangan adalah untuk wanita. Ucapan subhanallah bagi laki-laki maksudnya laki-laki tersebut jika, ya, menemukan kesalahan pada si imam, cara menegurnya adalah dengan mengucapkan subhanallah. Adapun wanita, cara menegurnya dengan bertepuk tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 1203 dan Imam Muslim, ya, nomor 106 dan nomor 422. Kemudian juga terdapat hadis yang lain dalam perkara ini, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, mali ra'aitukum aktsartukum at-tasfiqa, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, fa innahu idza sabbaha iltufita ilaihi wa innamat tasfiqu linnisa. Hadis dari Nabi SAW, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, mali ra'aitukum aktsartum tasfiq, mengapa aku melihat kalian itu banyak bertepuk tangan, ya. Mengapa aku melihat kalian banyak bertepuk tangan? Man rabahu syai'un fi sholati falyusabbih, barang siapa di antara kalian yang melihat keraguan-raguan di dalam sholatnya pada imamnya, maka hendaknya ia mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah. Fa innahu idza sabbahu tufita ilaihi, maka karena sesungguhnya jika dia mengucapkan tasbih maka akan, ya, didengarkan, ya, didengarkan, artinya jika kesalahan tersebut, ya, didengarkan. Wa innamat tasfiqu linnisa, sesungguhnya tasfiq, ya, tepuk tangan itu hanya khusus bagi wanita. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6804 dan dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, ya, nomor 4000 Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini nomor 684 dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini nomor 421. Itu tadi perkara yang ke-21 di antara perkara jahiliyah, ya, bahwa sebagai orang-orang jahiliyah melakukan ibadah taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mereka
bertepuk tangan dan bersiul. Wallahu taala a'lam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkara yang berikutnya, masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-22. Al-mas'alatu tsaniyata wa ishrun. Masalah yang ke-22. Innahum muttakhadu dinahum lahwa wa la'iba. Masalah yang ke-22 adalah sesungguhnya orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai lahun. Lahun ini adalah senda gurau, walaib ya. Laib ini adalah permainan. Jadi orang-orang jahiliyah menjadikan agama itu hanya sekedar senda gurau belaka dan permainan belaka. Naam. Sebelumnya kita harapkan bagi pendengar ya, jika ada pertanyaan ya, pemirsa, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam masalah yang ke-22 ini. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya, sebelumnya kita katakan bahwa masalah yang ke-22 adalah orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka itu sebagai senda gurau, lahun, walaib dan sebagai permainan belaka. Allahu, kata Syekh Shalih Fauzan, kullu batilin yulha anil haqqi. Lahun itu adalah setiap kebatilan ya yang memalingkan manusia dari kebenaran. Lahun, dikatakan lahun itu adalah seluruh kebatilan yang memalingkan ya, yang membuat manusia berpaling dari kebenaran. Wal laib huwa diddul jad. Adapun permainan ya, permainan itu adalah artinya lawan dari kesungguhan. Jadi main-main lawannya kesungguhan. Wa huwa ma la faidata fihi, yaitu perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak ada faedahnya. Fattikhadul lahwi wal laibi dinan yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Maka dijadikannya ya senda gurau dan permainan ini sebagai agama yang mana mereka mendekatkan diri mereka dengan hal itu, dengan senda gurau dan dengan main-main ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara agama jahiliyah. Makanya kita saksikan agama jahiliyah, mereka main-main di dalam agama mereka ya. Di dalam agama mereka masa ada agama dengan cara bentuk menyanyi ya, bersenda gurau ya, bersenang-senang dan sebagainya, menari-nari. Ini merupakan perkara jahiliyah ya, dan agama kita tidak mengajarkan perkara-perkara tersebut ya. Agama kita tidak mengajarkan di dalam beragama itu kita menari-nari, bersenda gurau, menyanyi-nyanyi dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau agama-agama yang lainnya. Wa hadza mawjudun inda sufiyah. Dan perkara ini ada di dalam kaum sufi. Jadi kaum sufi ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah dan beragama, beribadah, mereka beribadahnya dengan cara apa? Dengan cara menari-nari, dengan cara bernyanyi-nyanyi, bersenda gurau dan bermain-main ya. Fayattakhiduna darbat dufuf wa yattakhiduna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan ya memukul gendang dan bernyanyi-nyanyi merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian. Nah, orang-orang sufi menyanyi ya. Mereka mengatakan bahwa nyanyian ini salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan kalau mereka beribadah tanpa nyanyian, maka seakan-akan kering. Tidak mempunyai makna. Subhanallah. Sampai sebegitunya kesesatan mereka ya. Sehingga ya, mereka dipermainkan oleh syaitan ya dengan bermain-main pada agama mereka yang mana mereka mendapatkan ya ala za'mihim, menurut anggapan mereka, ketenangan di dalam ibadah dengan cara bermain-main,
dengan cara bermusik, ya, dengan bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Wa yataqarrabuna ilallahi bidorbid dufuf, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memukul gendang. Wal aghani wa alatuha lahwun wa laib, ya. Nyanyian dan alat-alat musik dan sebagainya ini merupakan perkara sendaguro dan perkara main-main. Wa hiya muharramatun fi haddidatia, ya. Dan perkara ini diharamkan, ya, pada zatnya. Ya, menyanyi dan bermain musik, ya, bermain musik, alat-alatnya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillah? Kalau hal itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana bisa perkara tersebut kemudian dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berpikir, ya, orang yang cerdas tentu akan, ya, mengingkari akan hal ini. Ya, nyanyian dan musik-musikan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah datnya, ya. Nyanyiannya itu atau musik-musikannya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah diharamkan, bagaimana bisa kemudian hal yang diharamkan ini kemudian dimasukkan di dalam ibadah, dijadikan sebagai sebuah ibadah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yushbihumul an alladziina yattakhiduna al-anashid allati yusammunahal islamiyah. Yang mendekati atau yang hampir menyerupai mereka sekarang ini adalah orang-orang yang menjadikan nasyid-nasyid, ya. Nasyid-nasyid yang mana mereka menyebutnya nasyid ini dengan nasyid-nasyid Islami. Yaj'alunaha min wasailid da'wa ilallah, ya. Mereka menjadikan nasyid-nasyid Islami yang mereka katakan Islami ini, mereka jadikan hal ini sebagai bentuk sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengatakan wa da'watu ilallahi azza wa jalla minad-din, ya. Dan dakwah sebagaimana yang mereka katakan, padahal para jamaah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara perkara agama, ya. Dakwah kepada Allah, dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi kesyirikan merupakan perkara agama. Wala yadkhul fiha syai'un minal aghani wa minal angham wat tanghimat allati tulhin nufus. Maka tidak diperkenankan masuk di dalamnya nyanyian-nyanyian, musik-musikan yang akan memalingkan hati atau memalingkan jiwa ini dari agama. Wa tashghulun nas an dzikrillah, dan akan menyibukkan manusia juga dari berzikir kepada Allah dan menyibukkan mereka dari membaca Al-Qur'an. Wa hiya min syiaratil manahij al-hizbiyah, dan, ya, orang-orang yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka katakan sebagai nasyid Islami, kemudian mereka menjadikan ini merupakan sarana dakwah, ini merupakan syiar, ya, orang-orang yang bermanhaj hizbiyah, orang-orang yang bermanhaj hizbiyah, orang-orang yang berperilaku hizbiyah, orang-orang yang berkelompok-kelompok, berpartai-partai, ya. Walaisat min wasailid dakwah, dan hal ini bukan termasuk sarana dakwah. Li'anna da'wata tauqifiyatun, karena dakwah kepada Allah itu merupakan perkara tauqifiyah, perkara yang sudah tetap. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nasa bil kitabi was sunnah. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajak manusia untuk kembali kepada Alkitab dan kepada sunnah, ya. Wal wa'd wal irsyad, ya, mengajak manusia dengan apa? Dengan menasihati mereka, dengan memberikan petunjuk kepada mereka, dan juga dengan wal mujadalah billati hiya ahsan, dengan membantah mereka dengan bantahan yang terbaik. Walam yattakhid anasyid, dan Rasulullah SAW ketika berdakwah beliau tidak menjadikan nasyid-nasyid, ya, baik itu nasyid secara berjamaah dan sebagainya, sebagai wasilah atau sebagai sarana untuk dakwah. Wa insyadu syi'ri al-jayyid an-nazi lirraddi 'alal musyrikin wad difa' 'alal Islam ka syi'ri Hasan radhiyallahu anhu aw litansyid 'alal amal was sayri fis safari laisa dzalika syabihan bil anasyid al-jama'iyyah al-musta'malatil an.
Sedangkan ya insyadus syi'ri yaitu syair ya. Syair yang bagus, yang bersih ya. Untuk membantah orang-orang musyrik, untuk membela Islam seperti syair yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, aulit tansyid alal amal, atau syair ya yang dikumandangkan untuk menyemangati ya ketika melakukan amalan, ketika berjalan melakukan safar dan sebagainya. Laisa dzalika syabihan bil anasyid, maka hal ini tidak bisa disamakan dengan nasyid-nasyid yang dilakukan dengan jama'i, dengan qor ya, yang dilakukan pada masa kini. Fala tuqasu alaihi, maka tidak bisa dikiaskan dengannya, tidak bisa dianalogikan dengan ini. Jadi syair yang dikumandangkan oleh Hassan bin Thabit untuk memporak-porandakan barisan kaum musyrikin dan untuk membela Islam, serta untuk memberikan semangat bagi para pejuang untuk melakukan amalan, atau ketika mereka sedang berjalan melakukan safar dan sebagainya, tidak bisa disamakan dengan nasyid-nasyid yang dilakukan oleh orang-orang masa kini, di mana mereka melakukannya dengan berjamaah, dengan qor, dengan satu suara dan sebagainya. Lima bainahuma minal farik al-wadi, karena di dalamnya terdapat hal yang berbeda, yang sangat jauh ya, antara nasyid yang sekarang dengan syair yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-22 ya, di mana orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka ya sebagai bentuk senda gurau dan permainan belaka. Taib, kami ingatkan lagi para pemirsa untuk menulis di kolom komentar jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan dalam pembahasan ya kitab Masail Jahiliyah yang dibahas pada pertemuan kali ini. Kemudian kita lanjutkan masalah yang ke-23. Al-ightirar bid-dunya. Orang-orang jahiliyah sering tertipu dengan dunia. Al-mas'alatu tsalitsata wal ishrun. Masalah yang ke-23. Innal hayatad dunya gharrathum wa dhannu anna ata'allahi minha yadullu ala ridahu. Ka qaulihim nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Masalah yang ke-23 adalah sesungguhnya orang-orang jahiliyah telah tertipu dengan kehidupan dunia. Orang-orang jahiliyah telah tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka mengira anna ata'allahi minha, mereka mengira bahwa pemberian Allah kepada mereka yadullu ala ridahu ya, sebagai tanda bahwa, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Jadi ya, orang-orang jahiliyah tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka menyangka bahwa pemberian Allah kepada mereka itu sebagai bentuk ridhonya Allah kepada mereka. Sebagaimana ucapan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah surat Saba ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin." Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kalian, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Nah, ini masalah yang 23 ini adalah masalah yang menarik ya. Masalah di mana orang-orang jahiliyah banyak tertipu dengan perkara-perkara dunia, banyak tertipu dengan urusan dunia, dengan kehidupan dunia, di mana ya mereka menganggap dunia ini jika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah meridhoinya. Naam. Kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ahlul jahiliyah ya'tabiruna i'ta'ahumul aulad wal amwal min karamihim 'ala Allah azza wa jalla. Orang-orang jahiliyah menganggap bahwa pemberian Allah kepada mereka dalam bentuk anak-anak, banyaknya anak dan banyaknya harta merupakan karamah, ya, penghormatan dari Allah azza wa jalla untuk mereka.
Wa annallaha la yu'adzibahum, dan mereka menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan mengadab mereka setelah Allah memberi apapun kepada mereka di dunia dalam bentuk banyaknya anak dan harta-harta. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini, berfirman dalam firman-Nya tentang mereka dalam surat Saba ayat 35 sampai ayat 37. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada," dan mereka orang-orang jahiliyah mengatakan kami adalah manusia yang paling banyak harta dan paling banyak anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidaklah sekali-kali diazab, disiksa oleh Allah. Qul, maka katakan ya Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku yang memberikan keluasan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi rizki kepada siapa juga yang dikehendaki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka manusia yang tidak memahami, tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan katakan pula bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian tidaklah sekali-kali akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada firman-Nya surah As-Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku, hanya Tuhanku lah yang yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, yang memberikan keluasan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan kecukupan atau pembatasan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kalian keluarkan dari sesuatu, maka Allah pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik sang yang memberikan rizki. Maka dari sini, dari ayat ini kita lihat, falaisat kathratul amwal wal aulad was sarwah dalilan ala mahabbatillahi lil abdi. Maka dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa banyaknya harta, banyaknya anak-anak, banyaknya uang atau banyaknya harta benda bukan satu standar, bukan satu bukti, bukan satu barometer bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Jadi banyaknya harta, banyaknya anak-anak bukan barometer, bukan hal yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli ayyastadrijahu. Bahkan adanya Allah Subhanahu wa taala memberi harta kepada orang kafir dengan harta yang banyak agar orang kafir itu dilulu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafirannya, sehingga nantinya pada saatnya, pada ajalnya, tiba ajalnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazabnya. Maka jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Sebagai orang yang beriman, kita tidak tertipu dengan pemberian Allah kepada mereka, orang-orang kafir, tatkala mereka diberi oleh Allah dan mereka tetap dalam kekufurannya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan kepada siapa yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah. Jadi Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Wa ammad dina fala yu'tihi illa man yuhib. Adapun agama,
tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain, ini hadis ini dikeluarkan ya oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hakim ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW juga menyebutkan lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Seandainya dunia ini sebanding selaras dengan sayapnya seekor nyamuk, maka tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya surbata ma'im, walaupun hanya setetes air ataupun seteguk air. Maksudnya hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada sayapnya seekor nyamuk ya. Untuk apa kemudian kita berebut dunia? Kalau kita berebut dunia, maka seakan-akan kita berebut sayapnya seekor nyamuk. Padahal, ya, jangankan sayapnya, seekor nyamuk. Nyamuknya sendiri saja tidak ada gunanya bagi kita. Ya. Bagaimana bisa kemudian seseorang berebut sayapnya seekor nyamuk? Begitulah perumpamaannya. Begitulah perumpamaan Rasulullah SAW dengan dunia ini. Karenanya Rasulullah mengatakan, seandainya dunia ini, ya, di sisi Allah itu sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir walaupun hanya seteguk saja. Tapi kita lihat orang kafir di dunia, mereka bisa menikmati air dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ya, dunia ini lebih hina daripada sayap seekornya nyamuk. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Wa kadzalika sahabatuhu yusibuhumul ju' wa yusibuhumul faqr wal faqah wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'da an-nabiyyin wal kuffar yasrahuna wa yamrahuna fin ni'ami min babil istidraj lahum. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Begitu juga sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ya, mereka ya mendapati kelaparan ya, mereka mendapati kelaparan, mereka mendapati kefakiran, padahal mereka adalah sebaik-baik makhluk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Bandingkan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keluasan. Jadi kenikmatan keluasan yang didapatkan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah mimbabil istidraji lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistidrajkan, yaitu Allah meluluh mereka, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kekafirannya sampai nantinya Allah membalas ya apa yang mereka perbuat. Fala yustadallu bi zaratid dunya ala karamati ahliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi tidak bisa dijadikan bukti ya dengan kenikmatan dunia ini ya akan ya kemuliaan seseorang yang mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yustadallu bi karamatil abdi 'ala Allah idza kana 'ala amalin sholeh. Sesungguhnya yang menjadi bukti, yang menjadi penunjuk seorang hamba itu mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan dari Allah jika hamba tersebut melakukan atau melaksanakan amalan soleh. Baik itu hamba tersebut dalam keadaan ghani, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan fakir. Fahadahu wal karimu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya standar dari manusia ya wa ma'ayirun nas ya, standar yang dilihat oleh manusia anna ahlad dunya wa ahlal ghina wa tharwahum akram ala indallahi azza wa jalla. Standar orang-orang yang di dunia ini bahwa orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, yang diberikan ya keluasan rizki oleh Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang standarnya juga bahwa orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mereka itu adalah orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, begitulah ya orang-orang ahlul jahiliyah memandang dunia itu sebagai suatu apa? Suatu hal yang memuliakan. Jadi mereka menganggap bahwa siapa saja yang mendapatkan dunia, mendapatkan nikmat dari Allah, maka itu adalah bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan termasuk keridhaan Allah jika tidak dibarengi dengan amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada sore hari ini ya. Dalam kitab Masail Jahiliyah, yaitu dari pembahasan pada sampai pembahasan yang ke-23. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masalah yang berikutnya, masalah yang ke-24 dari Masail Jahiliyah. Wallahu taala a'lam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Saya melihat dahulu dalam wall ataupun dalam kolom komentar apakah ada yang bertanya pada kajian sore hari ini. Silakan. Nah, taib, sepertinya tidak ada yang bertanya di dalam kolom komentar dalam pembahasan kali ini. Kami harapkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ada ya sesi tanya jawab dari pemirsa yang mendengarkan kajian ini ya, live streaming dari fanpage Facebook ya di halaman Madura Mengaji ya. Kami harapkan ada yang bertanya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan di dalam kajian-kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita dan hidayahnya serta petunjuknya agar kita tetap di jalan yang lurus, agar Allah SWT memberikan kita tambahan ilmu dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan bersama. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.